Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam webinar ini yang diselenggarakan oleh RSM Indonesia. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, di mana kami di sini akan membahas topik terkait dengan peraturan terbaru berkaitan dengan pajak penghasilan nilai (PPN) yang relevan mungkin untuk bisnis Bapak dan Ibu. Sebagai pengantar, Sebagai pengantar, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang RSM Indonesia. RSM Indonesia merupakan bagian dari jaringan RSM Internasional yang merupakan jaringan global terkemuka di bidang audit, pajak, dan konsultasi. Sebagai urutan ke-6 terbesar di dunia dalam kategori ini, RSM Internasional memiliki lebih dari 640 profesional yang tersebar di 820 kantor dan di 120 negara. Dari 35 tahun, RSM Indonesia telah berkembang menjadi firma layanan profesional terintegrasi yang menyediakan dukungan komprehensif dalam bidang audit, pajak, dan juga konsultasi. Saat ini, kami dengan bangga menyatakan bahwa RSM Indonesia telah diakui sebagai firma layanan profesional nomor 5 terkemuka di Indonesia. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi kami untuk memberikan layanan kualitas tinggi dan juga komitmen kami terhadap kepuasan klien. Kami percaya bahwa keberhasilan klien juga merupakan keberhasilan dari kami. Adapun layanan dari RSM Indonesia ini kami memiliki beberapa divisi, yaitu terkait dengan accounting dan reporting advisory, audit, business dan corporate services, corporate finance and transaction advisory, government risk control consulting, management consulting. Untuk di tax sendiri, kami memiliki beberapa layanan. Yang pertama terkait dengan business tax. Layanan bisnis tax ini kami membantu perusahaan dalam perencanaan dan kepatuhan pajak, memastikan kewajiban pajak dikelola secara efisien dan optimal. Kami mendukung klien dalam penyusunan laporan pajak dan pengajuan yang tepat waktu. Kemudian kami juga memiliki layanan international tax, di mana di sini tim kami dalam international tax siap membantu perusahaan dalam beroperasi secara global untuk memahami dan mematuhi regulasi pajak internasional yang efisien dan struktur bisnis yang optimal di berbagai negara. Kemudian juga kami memiliki layanan terkait dengan merger dan acquisition. Dalam proses merger dan acquisition, kami menawarkan dukungan menyeluruh mulai dari due diligence pajak hingga perencanaan struktur transaksi. Tujuan kami adalah lancar dan memberikan nilai tambah bagi klien kami. Kemudian juga kami memiliki tax audits, di mana layanan tax audit kami memberikan dukungan dalam menghadapi audit pajak oleh otoritas perpajakan. Kami membantu klien mempersiapkan dokumentasi yang diperlukan dan mendampingi selama proses audit untuk memastikan kepatuhan dan menyelesaikan isu yang muncul. Kemudian juga kami memiliki layanan tax dispute resolution, di mana dalam menghadapi sengketa pajak, layanan tax dispute resolution kami menawarkan strategi efektif untuk menyelesaikan konflik dengan otoritas pajak. Kami siap bernegosiasi, bermediator, dan mewakili klien dalam mitigasi. Kemudian yang terakhir, kami memiliki layanan transfer pricing, di mana kami menyediakan layanan transfer pricing yang mencakup analisis dan penetapan harga transfer antar perusahaan dalam grup usaha. Tim kami memastikan bahwa kebijakan harga transfer mematuhi regulasi dan operasional perusahaan. Hari ini kami memiliki dua pembicara yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Sunfitri Slamhot Marulitua Sitompul yang akrab disapa dengan Bapak Akop. Beliau adalah seorang profesional dengan pengalaman luas dalam perpajakan, termasuk mengawasi dan memberikan konsultasi terkait dengan transaction structuring, merger and acquisition, restrukturisasi perpajakan terkait dengan merger and acquisition, menangani rutin tax compliance, dan aspek lainnya. Pak Kok memiliki banyak pengalaman klien dari berbagai sektor bisnis seperti perusahaan energi, termasuk pembangkit listrik renewable dan atau green energy ataupun non-renewable, dan infrastruktur, teknologi e-commerce, perusahaan perdanaan berbasis teknologi, serta berpengalaman dalam melayani perusahaan MFCG terkemuka.
Pembicara selanjutnya adalah Ibu Vinteria Pramudia, yang juga merupakan seorang ahli dalam bidang perpajakan. Keahlian beliau mencakup berbagai jasa, termasuk memastikan kepatuhan pajak dan memberikan saran perpajakan strategis untuk klien. Sebelum kita melanjutkan, kami ingin memberikan beberapa panduan webinar untuk sesi tanya jawab dan informasi mengenai akses materi webinar. Peserta dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui chat box yang tersedia di layar. Saat mengajukan pertanyaan, mohon untuk menyertakan nama dan nama organisasi Bapak dan Ibu. Kami juga meminta untuk Bapak Ibu membuat pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas, serta menggunakan bahasa yang santun agar diskusi kita dapat berjalan dengan baik. Kemudian nanti moderator kami akan membacakan pertanyaan yang Bapak atau Ibu ajukan kepada para pembicara untuk dijawab. Selain itu, bagi peserta yang ingin mengunduh materi webinar, akses tersebut akan diberikan setelah Bapak atau Ibu mengisi feedback form. Link untuk feedback form ini akan dibagikan menjelang akhir webinar melalui chat box di layar Bapak atau Ibu. Kami berharap sesi ini dapat memberikan wawasan berharga dan membantu Bapak dan Ibu dalam menavigasi perubahan regulasi yang ada. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Selamat siang Bapak dan Ibu. Di sesi webinar hari ini, speaker pertama adalah dari saya, Vinteria Pramudia. Saya akan membawakan 3 materi webinar terkait dengan Pak PPN ditanggung oleh pemerintah. Materi pertama adalah mohon maaf ada gangguan sedikit. Ini teman-teman lagi sedang coba reconnect ke internet karena kelihatannya ada gangguan di LAN, jadi kita mengusahakan untuk dapat connect melalui WiFi. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami, jadi kita coba hold sebentar, tetapi tanpa meninggalkan Zoom uh, webinar tersebut. Saya ambil alih aja. Saya rasa sementara Vinte mencoba connect, mungkin kita lanjut aja. Saya coba backup ya. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? jelas Pak. Oke, baik. Nanti setelah, kalau misalnya sudah connect, nanti Vinte bisa melanjutkan. Nah, ini yang kita diskusikan tadi kan terkait, ya, ini juga anunya frozen ya, ininya tampilan ini ya.
Oke, ini mengenai PPN yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2024, yaitu terkait dengan penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Nah, sebenarnya sebelum PMKU ini sudah ada sebelumnya diterbitkan aturan atas PPN ditanggung pemerintah untuk tahun 2023. Jadi substansinya itu per budget. Untuk tahun 2023 sudah berakhir. Untuk tahun 2024 nanti akhir tahun 2024 atau 31 Desember akan berakhir. Persyaratan yang dimaksud untuk PPN ditanggung pemerintah tersebut adalah harga jual maksimal 5 miliar. Diserahkan dalam keadaan siap huni, telah memperoleh kode identitas rumah, pertama kali diserahkan oleh PKP, belum pernah dilakukan pemindahan ke pihak lain. Dan selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan secara substansi supaya cepat, karena waktu kita tidak banyak dan ini materinya sangat banyak. Nah, kalau misalnya lihat bahwa telah ada pembayaran di muka, jadi ada kondisinya atau cicilan ke PKP penjual sebelum berlakunya PMK tersebut. Setelah sepanjang telah memenuhi ketentuan, yaitu pembayaran uang muka cicilan pertama kali ke PKP penjual paling cepat tanggal 1 September. Sebelum itu jadi tidak memperoleh fasilitas. Karena memang seperti yang tadi saya sebutkan itu tergantung dari budget. Kode identitas rumah telah diperoleh antara 1 Januari tahun 2024 sehingga dalam tahun dalam tahun kalender tahun 2024. Jadi PPN yang diberikan hanya pembayaran sisa, cicilan, dan pelunasan dibayarkan selama masa pajak Januari sampai dengan Desember. Penyerahan tersebut terjadi pada saat ditandatangani akta jual. Ini mungkin belum akta jual ya, pada saat akta jual, karena kan selalu itu dari transaksi yang umum terjadi kan ada PPJP dulu baru akta. Tapi kemudian di poin 2 disebutkan ditandatangani PPJP lunas di hadapan notaris yang dibuktikan dengan berita acara serah terima, dan itu harus kejadian dalam tahun kurun waktu tahun 2024. Nah, dan dimanfaatkan oleh hanya satu orang pribadi saja. Ruang lingkupnya di sini kita bisa kita lihat bahwa tahap dari tanggung pemerintah itu ada 2 tahap. Januari sampai Juni, 30 Juni itu 100%, sementara dari Juli sampai Desember itu 50%. Dalam hal perhitungan ini nanti tentu kita lebih berhati-hati mengenai metodenya. Jadi tidak serta-merta langsung hanya per transaksi, tetapi ada bagi-bagian dalam penerbitan faktur pajak. Nah, sementara pemanfaatan PPN ditanggung pemerintah ditujukan kepada orang pribadi, hanya terbatas orang pribadi, karena memang orang pribadilah yang membutuhkan untuk hunian ya. WNI yang memiliki NPWP atau NIK, seharusnya NIK saja sudah cukup ya, karena toh sekarang sudah dipadan jadi NPWP. WNA yang beli NPWP sepanjang memenuhi aturan mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi WNA. WNA ini nanti ada aturannya juga, termasuk orang pribadi yang memanfaatkan insentif PPN tanggung pemerintah sebelum 21 November tahun 2023, yaitu pada saat berlakunya, di masa berlakunya PMK nomor 120 tahun 2023 atau PMK 120. Orang pribadi yang mendapatkan insentif PPN berdasarkan PMK 120 masih terdapat sisa pembayaran yang terutang PPN tahun 2024. Jadi merupakan masuk kualifikasi untuk mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah. Pengecualian orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah berdasarkan PMK 120 untuk rumah tapak atau rumah susun yang lain. Jadi kalau mereka sudah memenuhi tentu tidak bisa karena fasilitasnya hanya sekali. Nah, untuk menyinggung di PMK 120 juga itu masanya itu memang hanya 2 bulan. Jadi memang tergantung dari budget dari pemerintah. DPP sampai dengan 2 miliar dengan harga jual maksimal 5 miliar. Kalau kita lihat di box di atas, yang dapat dimungkinkan mendapatkan 100% ditanggung pemerintah, itu hanya sampai nilai jual 2 miliar. Dan itu masanya juga terbatas 1 Januari sampai 30 Juni. Untuk tahun 2024.
Sementara kalau misalnya Juli itu 50%, dan juga kalau misalnya antara 2 miliar Rp1 sampai 5 miliar, itu juga hanya 50%. Kita kamu sudah. Oke. Sekarang saya beralih ke Fintri. Mungkin itu sudah, itu apa namanya? Fitri sudah bisa belum? Saya share screen, ini saya stop. Maaf, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ada kesalahan teknis sedikit. Gimana Fitri? Kalau peraturan mungkin pintu itu yang saya. Oh, udah. Next. Selamat siang Bapak Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke. Maaf ya Bu, Bapak Ibu atas kesalahan teknis ini. Saya melanjutkan untuk presentasi. Nah, selanjutnya salah satu poin yang penting perlu diperhatikan ketika uh, terkait dengan PPN ditanggung pemerintah ini adalah yaitu PKP penjual diharuskan untuk mendaftarkan berita acara serah terima di mana paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi jika misalnya penyerahan itu dilakukan per 30 Juni 2024, maka BAST itu harus diberikan paling lambat 1 Juli 2024. Nah, berita acara ini harus membuat beberapa informasi penting seperti nama, NPWP penjual dan pembeli, tanggal serah terima, kode identitas rumah, pernyataan bermateri, dan nomor berita acara. Selain itu, berita acara serah terima ini atau BST juga harus dilengkapi dengan keterangan yang memuat rincian jumlah rumah yang sudah siap serah terima, jumlah rumah yang masih dalam proses pembangunan, dan perkiraan harga jual rumah tersebut. Informasi ini sangat penting untuk keperluan pelaporan dan perhitungan insentif PPN DP tersebut. Perlu kita ingat ya Bapak Ibu bahwa berita acara serah terima ini juga harus didaftarkan melalui aplikasi Kementerian PUPR dan atau Badan Pengelola Tabungan Rakyat Elektronik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi data. Next. Nah, di slide berikutnya saya akan memaparkan mengenai penerbitan faktur pajak untuk PPN ditanggung pemerintah tersebut. Nah, kewajiban Slide show. Itu kan ada klik di slide-nya, diklik. Kita mau di belakang. maaf ya, Bapak Ibu sebentar. Nah, di slide ini saya akan memaparkan mengenai penerbitan faktur pajak untuk PPN DTP. Kewajiban pengusaha kena pajak apa ya gitu ya. Di sini pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak untuk transaksi yang mendapatkan fasilitas PPN DTP harus memiliki dua kewajiban utama. Yang pertama terkait dengan faktur pajak. Nah, faktur pajak ini harus ada informasi mengenai kode identitas. Nah, wajib pajak wajib mencantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang. Ini sebagai bukti bahwa transaksi tersebut memang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas PPN DTP.
kedua terdapat keterangan PPN DTP. Nah, di situ dalam faktur pajak harus menunjukkan informasi PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 7 tahun 2024 untuk menunjukkan bahwa PPN tersebut ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, kewajiban PKP adalah mengenai laporan realisasi PPN DTP sendiri. PKP di sini wajib melaporkan realisasi yang diberikan kepada pembeli. Laporan ini harus disampaikan paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Jadi kalau untuk 2024 berarti paling lambat 31 Januari 2025. Di dalam slide ini kita juga saya akan menginformasi mengenai perbedaan penerbitan faktur pajak berdasarkan periode transaksi. Jika Bapak Ibu lihat di dalam slide yang ditampilkan, di sini ada dua periode waktu. Yang pertama adalah dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024. Periode yang kedua adalah 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, perbedaannya di sini adalah jika penyerahan BAST atas penyerahan tersebut dilakukan sampai dengan 30 Juni 2024, maka PKP harus menerbitkan faktur pajak, 2 lembar faktur pajak, di mana penyerahan yang harga jualnya sampai dengan 2 miliar itu dengan menggunakan kode transaksi 07. Jadi karena 2 lembar faktur pajak, masing-masing faktur pajak itu nilainya adalah 50% dari harga jual yang dikenakan. Atau kalau misalnya kita akumulasi jumlahnya tetap jadi 100% ya Bapak Ibu. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya harga jualnya itu lebih dari 2 miliar? Nah, ini tetap akan dibagi dua. Yang pertama, dibuat 2 lembar faktur pajak dengan kode 07. DPP-nya masing-masing itu sebesar 50% untuk bagian harga jual sampai dengan 2 miliar yang PPN-nya terutang DTP atau sama dengan di atas bagian 2 miliar PPN DTP 100%. Dan faktur pajak dengan kode transaksi 01 untuk harga jual yang lebih dari 2 miliar yang PPN-nya terutangnya tidak ditanggung oleh pemerintah. Berikutnya adalah penyerahan dengan BAST yang diterima sejak 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, untuk di sini kita akan tetap melihat harga jualnya. Untuk harga jual sampai dengan 2 miliar, PKP tetap harus membuat 2 faktur pajak. Dengan kriteria yang pertama, satu, kode faktur pajak dibuat dengan kode transaksi 01. Nilainya adalah 50% dari harga jual PPN yang PPN-nya terutang tidak ditanggung oleh pemerintah. Yang kedua adalah kode transaksi 07. Nilainya adalah sebesar 50% dari harga jual yang PPN-nya terutang mendapatkan insentif 50% PPN DTP. Untuk yang harga jualnya lebih dari 2 miliar, di sini PKP wajib membuat 2 lembar faktur pajak untuk harga jual sampai dengan 2 miliar, di mana faktur pajak tersebut akan menggunakan kode transaksi 01 dan juga kode 07. Kode transaksi 01-nya ini nilainya adalah sebesar 50% dari harga jual yang PPN terutangnya tidak ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan yang untuk 07 nilainya adalah 50% dari harga jual yang PPN-nya terutang DTP sebesar 50% saja. Kemudian faktur pajak dengan kode 01 untuk harga jual lebih dari 2 miliar yang PPN-nya tidak ditanggung oleh pemerintah. Next. Nah, di sini di slide berikutnya saya akan memaparkan mengenai kapan sih PPN DTP ini tidak berlaku. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada beberapa kriteria atau kondisi yang menyebabkan PPN DTP itu tidak berlaku. Yang pertama, yaitu objek yang dibeli itu bukan rumah.
Di sini kan dalam peraturan itu menyebutkan bahwa harus merupakan rumah tapak atau satu rumah susun. Yang kedua, pembayaran uang muka terlalu dini. Maksudnya adalah di sini pembayaran uang muka atau cicilan tersebut dilakukan sebelum 1 September 2023. Kriteria yang lain kondisinya adalah membeli lebih dari 1 unit. Jadi untuk individu yang sudah pernah memiliki rumah, nah, tidak akan bisa memanfaatkan fasilitas PPN DTP ini. Yang keempat, yaitu kondisinya jangka waktu kepemilikan kurang dari 1 tahun. Maksudnya di sini pembeli memindahtangankan rumah tersebut atau satuan rumah tersebut kepada orang lain dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian adalah tidak menggunakan faktur pajak yang benar. Berarti ketentuan untuk penggunaan kode faktur pajak tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam peraturan. Kemudian tidak melaporkan adanya realisasi PPNDTP. Nah, di sini lebih tertuju kepada PKP penjual, di mana PKP penjual tidak melaporkan realisasi PPNDTP yang diberikan kepada pembeli, maka fasilitas PPNDTP dianggap tidak berlaku. Dan yang terakhir, kondisinya adalah tidak mendaftarkan berita acara serah terima tersebut. Maksudnya tidak mendaftarkan ini melalui aplikasi yang sudah ditentukan. Next. Di slide berikutnya, materi yang kedua akan saya sampaikan yaitu terkait dengan PMK nomor 24. Nah, materi ini adalah terkait dengan PMK nomor 8 tahun 2024. PMK ini mengenai fasilitas PPNDTP yang berlaku untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau biasa kita sebut KBLBB atau manfaat manfaat dari fasilitas ini apa ya gitu ya. Nah, ini adalah untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup, penggunaan kendaraan listrik yang juga makin diminati oleh masyarakat. Kemudian juga untuk mendukung industri kendaraan listrik dalam negeri. Pada slide ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada untuk mendapatkan fasilitas PPNDTP ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kendaraan listrik tersebut. Yang pertama, kendaraan tersebut harus didaftarkan sebagai kendaraan baru. 2, kendaraan harus memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau biasa kita sebut TKDN. Nah, TKDN ini sendiri merupakan persentase komponen dalam kendaraan yang diproduksi dalam negeri. Nah, untuk KBLBB roda 4, TKDN-nya ditetapkan minimal 40%. Sedangkan untuk KBLBB bus terdapat 2 kategori, yaitu dengan TKDN minimal 20% hingga tapi tidak lebih dari 40% dan juga dengan TKDN yang minimal 40%. Besaran DTP-nya ini juga berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagian box di bagian bawah ini, nilai TKDN kendaraan yang mencapai 40%, ya, dengan minimal 40%. Nah, pembeli ini akan mendapatkan PPNDTP sebesar 10% dari harga jual kendaraan. Sedangkan untuk TKDN kendaraan yang antara 20% hingga 40%, PPNDTP-nya hanya diberikan sebesar 5% dari harga jual. Jadi untuk di sini kita harus melihat lagi kondisi dari TKDN dari kendaraan tersebut. Fasilitas PPNDTP ini juga hanya berlaku dari masa pajak Januari 2024 hingga Desember 2024. Next.
Satu ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan memaparkan mengenai penerbitan faktur pajak PPN ditanggung pemerintah terkait dengan untuk KBLBB. Penerbitan faktur pajaknya yaitu pertama, faktur pajak diterbitkan harus mencantumkan keterangan jenis kendaraan secara detail seperti merek, tipe, varian, dan nomor angka kendaraan. Kemudian faktur pajak juga harus mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK nomor titik berarti 8 ya, Bapak Ibu, tahun 2024. Kemudian faktur pajak untuk PPN DTP ini harus diterbitkan terpisah dengan faktur pajak atas penyerahan kendaraan bermotor lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas PPN DTP. Di sini kita PKP yang mendapatkan fasilitas ini juga harus melaporkan laporan realisasi PPN DTP, yaitu dilakukan dengan cara bagaimana melalui pelaporan SPT masa PPN. Faktur pajak PPN DTP yang diterbitkan selama masa pajak Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 harus dilaporkan dalam SPT masa PPN pada 31 Januari 2025 maksimumnya. Pelaporan ini juga mencakup laporan dan pembetulan SPT masa PPN atas penyerahan listrik roda 4 dan bus yang dilakukan pada masa pajak yang sama. Bagaimana dengan besaran PPN DTP? Nah, di sini ada dua jenis faktur pajaknya yang harus diterbitkan. Yang satu yaitu faktur pajak untuk bagian harga jual yang tidak dikenakan PPN DTP, dan juga ada faktur pajak untuk bagian harga jual yang mendapatkan PPN DTP. Nah, penggunaan kodenya sendiri ya Bapak Ibu, ini juga diatur secara spesifik tergantung pada jenis pembeli dan dasar pengenaan pajaknya. Di sini jika dilihat di chat subbox paling bawah, di situ ada kode transaksi, yaitu yang pertama untuk kode 01. Kode transaksi kode 1 ini digunakan untuk harga jual yang tidak dikenakan PPN DTP. Sedangkan untuk 07 ini digunakan untuk bagian harga jual yang dikenakan PPN DTP. Sedangkan untuk kode 0102, 02, 03, 04 ini digunakan untuk kondisi khusus seperti penjualan ke instansi pemerintah atau jika dasar penggunaan pajak menggunakan nilai lain. Next. Nah, kadang gini ya Bapak Ibu, kadang PKP itu sudah mendapatkan nih di awal pengajuan fasilitas PPN DTP-nya sudah mendapat approval dari kantor pajak. Tapi kemudian karena suatu kondisi fasilitas tersebut tidak bisa berlaku untuk keadaan yang mereka hadapi, yaitu antara lain misalnya jika saat membeli kendaraan listrik, faktur pajaknya tidak menggunakan kode khusus yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kemudian pembeli juga tidak melaporkan penggunaan fasilitas DTP ini ke kantor pajak. Jadi fasilitas PPN DTP yang tadi diberikan itu akan gugur atau tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh PKP. Terus kondisi yang lain juga, misalnya kendaraan listrik yang komponen lokalnya kurang atau belum didaftarkan sebagai kendaraan baru, juga tidak berhak atas fasilitas DTP ini. Jadi kita harus memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan yang untuk mendapatkan fasilitas PPN DTP ini itu terpenuhi agar bisa menikmati potongan pajak yang diberikan pemerintah. Implikasinya apa sih dari pengecualian PPN DTP ini? Yaitu pembeli kendaraan listrik tidak lagi berhak atas fasilitas PPN DTP, itu sudah jelas. Nah, akibatnya pembeli harus membayar PPN secara penuh. Selain itu, PKP penjual juga dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana jika terbukti melakukan pelanggaran perpajakan. Next.
Di slide berikutnya, di sini adalah terkait dengan ketentuan khusus untuk PPNDTP ini. Nah, bagi PKP yang melakukan penyerahan KBLBB roda 4 tertentu dan atau KBLBB bus tertentu, dapat diberikan pengembalian pendahuluan sebagai pengusaha berisiko rendah. Pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pengembalian kelebihan pajak ini. Nah, jadi wajib pajak ini tidak perlu lagi mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan pengembalian ini. Pemerintah secara otomatis menetapkan wajib pajak sebagai PKP berisiko rendah. Syaratnya harus menyerahkan kendaraan listrik pada masa pajak saat wajib pajak tersebut mengajukan pengembalian. Pengembalian kelebihan pajak ini juga dapat wajib pajak ajukan melalui laporan pajak bulanan, yaitu SPT Master PPN. Jadi prosesnya lebih mudah dan lebih singkat. Jadi biaya kos administrasi dari perusahaan juga bisa ditekan lebih kecil. Next. Untuk materi yang ketiga yang saya bawakan yaitu terkait dengan PMK nomor 9 tahun 2024. PMK ini membahas mengenai tentang PPNBM atas penyerahan PKP yang tergolong mewah berupa kendaraan KBLBB roda 4 tertentu yang ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2024. Tujuan dari fasilitas ini adalah satu, yaitu mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik. Yang kedua adalah meningkatkan produksi dalam negeri. Jadi diharapkan dengan adanya fasilitas ini produksi untuk KBLBB dalam negeri dan juga untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Jadi siapa aja nih yang bisa memanfaatkan untuk fasilitas tersebut berdasarkan PMK nomor 9 tahun 2024, yaitu importir. Kedua adalah importir atau produsen kendaraan listrik roda 4 yang sudah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak. Nah, baik yang mengimpor langsung mobil listrik dari luar negeri dalam kondisi utuh, atau biasa kita sebut completely built up, maupun yang merakit mobil listrik di dalam negeri sendiri dari komponen yang didatangkan atau kita bisa sebutnya completely knockdown. Nah, yang kedua adalah penyerahan KBL berbasis baterai roda 4 tertentu yang tadi saya sebutkan sebagai completely knockdown. Potongan fasilitas PPN-nya itu yaitu sebesar 100% dari pajak yang seharusnya dibayar. Dan fasilitas ini hanya berlaku dalam periode yaitu masa pajak Januari 2024 hingga masa pajak Desember 2024 yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran dokumen PIB untuk impor KBL berbasis baterai CBU roda 4 tertentu atau tanggal faktur pajak terkait dengan penyerahan KBL berbasis baterai roda 4 tertentu. Next. Untuk slide berikutnya, bagi PKP yang telah memanfaatkan insentif PPNDTP ini, yang perlu diperhatikan ada beberapa kondisi menyebabkan fasilitas tersebut dibatalkan. Misalnya, maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Mbak Vinte. Oh, baik. Oh, punya saya yang ada. Betul. Jadi saya nggak bisa share. Nah, baru muncul.
Ya. Nah, di slide ini saya akan mau mengenai faktur pajak terkait dengan PPNBM DTP tersebut. Nah, bagi produsen kendaraan listrik dalam negeri, PKP wajib membuat faktur pajak yang sesuai dengan aturan perpajakannya. Faktur pajak ini harus mencantumkan kode transaksi 01 dan keterangan bahwa kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas PPN DTP. Selain itu, faktur pajak PPN DTP harus diterbitkan terpisah dengan faktur pajak atas penyerahan kendaraan bermotor lainnya. Baik importir maupun produsen wajib melaporkan realisasi PPN DTP dalam SPT masa PPN. Laporan realisasi ini dapat berupa dokumen PIB untuk importir dan faktur pajak untuk produsen. Laporan dan pembetulan SPT masa PPN dapat diperlakukan juga sebagai laporan realisasi sepanjang disampaikan paling lambat 31 Januari 2025. Bagi PKP yang memanfaatkan insentif PPN DTP ini perlu memperhatikan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan fasilitas tersebut dibatalkan. Misalnya PKP tidak membuat dokumen PIB dengan benar atau tidak melaporkan realisasi PPN DTP dalam waktu yang ditentukan. Maka wajib pajak tersebut atau PKP tersebut wajib membayar kembali pajak yang telah dibebaskan. Agar insentif PPN DTP ini tetap kita nikmati secara sah, kita harus memastikan bahwa semua kewajiban yang telah ditetapkan itu telah terpenuhi. Oke, sampai berikutnya saya serahkan kepada Pak Akok untuk pemaparannya. Terima kasih, Binte. Terima kasih, Vinte. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi dengan adanya kesalahan teknisnya. Dan perlu juga kami tambahkan, presentasi yang kami kemukakan sekarang ini memang topiknya sedikit pelik dan juga khusus ya bersifatnya. Hal ini dikarenakan pertama itu tentu sekarang lagi gencar-gencar masalah IKN dan pemerintah sekarang kan memang berkomitmen untuk melanjutkan IKN tersebut. Terus kedua, memang tidak banyak itu aturan baru terkait PPN yang diterbitkan baik dari berdasarkan peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk PMK nomor 28 itu tentang fasilitas perpajakan di KPPN di IKN. Nah, fasilitas tersebut tentu menyangkut dalam hal ini tentu karena memang webinar kita terkait PPN, maka hal yang kita jelaskan yaitu terkait pajak pertambahan nilai. Perpajakan itu dapat diberikan atau berhak untuk didapatkan di area ibu kota negara atau IKN ataupun di daerah mitranya, jadi daerah pendukungnya, di mana PPN tidak dipungut yang diberikan atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Di dalam PMK tersebut itu banyak sekali itu jenis-jenisnya di list down satu persatu. Cuma dalam presentasi ini kami tidak melist down, namun pada saat nanti ini diperoleh, dibagikan kepada peserta, tentu peserta bisa melihat merujuk kepada PMK nomor 28 tersebut. Pengecualian PPN impor BK barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis juga termasuk. Tentu halnya kaitan dengan sehubungan dengan bukan hanya pembangunan IKN, tetapi juga peningkatan komunitas atau infrastruktur ataupun pendukung dari kegiatan berdirinya IKN. Jadi tidak hanya mendirikan IKN saja untuk pembangunan, tapi juga mendukung infrastruktur untuk mengembangkan komunitas. Pengecualian pajak penjualan barang mewah atau PPNBM atas penyerahan BKP khusus kelompok
barang kena pajak yang tergolong mewah. Ini juga diperoleh. Nah, sementara di mitra cuma dapat diberikan itu untuk PPN yang dipungut diberikan atas penyerahan JKP tertentu dan impor BKP tertentu. Jadi yang lebih luas itu berada di IKN sendiri. Selanjutnya, sektor-sektor ini kami jelaskan. Mudah-mudahan ini kan kita berjelaskan pakai tabel per tabel. Jadi mudah-mudahan straightforward ya kalau misalnya di peserta bisa menerima materi tersebut, sehingga akan straightforward ringkasan yang kami buatkan. Yaitu sektor usaha otomotif, kendaraan bermotor yang nomor polisinya terdaftar di wilayah IKN, itu jenis BKP-nya, sektor usahanya otomotif. Penjualnya itu PKP penjual atau agen yang resmi di IKN. Jika belum ada agen resmi di IKN, agen resmi di luar wilayah IKN dapat melakukan penyerahan. Tentu dengan hingga hanya terbatas sampai tahun 2030. Penerimanya itu orang pribadi tertentu, WNI bukti NIK, WNA bukti Tax Identification Number, berarti mereka sudah residen. Kemudian badan tertentu, tentu dengan NPWP, dan atau kementerian lembaga tertentu atau lembaga tertentu yang berkedudukan di Indonesia. Digerakkan kriteria PKP tersebut digerakkan dengan motor listrik yang pasokannya bersumber dari tenaga listrik baterai. Jadi ini kembali pada kendaraan bermotor listrik. Kendaraan bermotor listrik kan kita tahu ada yang dengan baterai, ada yang dengan hybrid. Jadi kalau misalnya hybrid itu tidak masuk. Mencakup angkutan pribadi maupun angkutan umum. Nah, kayak itu roda 2, 3, dan 4 atau lebih juga bisa digunakan di wilayah IKN atau luar IKN yang berada di Pulau Kalimantan. Jika yang diproduksi bukan kendaraan listrik berbasis baterai, dan selain roda 2, 3, dan 4, nilai tingkat komponen dalam negeri minimum 20%. Jadi disyaratkan, tetapi tetap itu adalah kendaraan berbasis listrik. Kendaraan harus ada di IKN maksimal 3 bulan terhitung saja. Ini straightforward ya, jadi saya mungkin akan cepat aja, karena waktu kita ini 1 jam sendiri tadi pembukaan dan juga oleh Vinte. Dan ini lainnya, maksudnya sektor usaha lainnya, BKP-nya tentu bersifat strategis, kemudian pihak yang menyerahkan itu kalau misalnya hibah, terus penerimaannya itu otoritas IKN. Dibutuhkan dalam rangka persiapan pembangunan, pemindahan, dan pengembangan di IKN. Persis seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini khusus untuk pembangunan dan pengembangan atas komunitas dan juga kegiatan usaha di IKN. Sumber hibah untuk barang, sumbernya itu hibah untuk barang ya. Kemudian berlokasi di wilayah IKN, telah dilakukan register. Jadi semua itu diregister. Tentu dibutuhkan surat keterangan tadi surat keterangan tadi ada saya malah lupa. Surat keterangan tidak dipungut ya, surat keterangan tidak dipungut jadi itu perlu. Nah, kemudian untuk industri juga mesin atau peralatan pabrik, mesin peralatan jenis barangnya itu mesin atau peralatan pabrik, baik mesin peralatan utama maupun mesin atau peralatan pendukung. PKP penjual di wilayah IKN atau PKP penjual di luar wilayah IKN. Jadi bisa saja ya. Cuma di sini maksudnya di luar IKN ini yang perlu nanti kita garis besarkan. Kan PKP itu atau PPN pelaporan kan bisa sentralisasi di pusat, tapi otomatis semua kan sudah PKP. Jadi kalau demikian penjual berada di luar wilayah berarti kan dikirimkan ke area IKN, tapi tetap digunakan di IKN. Penerima PKP yang menghasilkan listrik, tenaga energi, atau PKP yang menghasilkan tenaga listrik. Jadi energi baru dan terbarukan, renewable energy di IKN. Kriteria barang kena pajak mungkin kena listrik, jadi sehingga dengan demikian tidak ada kriterianya, dibutuhkan surat keterangan tidak dipungut ya. Nah kalau misalnya konsep dipungut, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bukti ya. Kalau tidak dipungut, berarti PPN masukannya seharusnya bisa dikreditkan ya. Beda kalau misalnya dibebaskan ya, atau ditanggung pemerintah. Kalau dipungut itu kan seperti dalam konsep dulu itu kan ada kawasan berikat Batam. Itu juga konsepnya kan tidak dipungut. Namun sebenarnya kan itu tetap terutang penyerahan terutang PPN, cuma PPN tidak dipungut. Nah dengan demikian pajak masukannya seharusnya bisa dikreditkan. Dan ini berlaku sampai Desember tahun 2035.
Kemudian industrinya juga adalah industri yang menghasilkan mesin ya. Dan PKP penerimanya yaitu PKP yang menghasilkan listrik tenaga energi baru dan terbarukan di IKN. Jadi industri yang dapat fasilitas yang itu yang menghasilkan barang modal, yang penerimanya yaitu produser listrik yang bertenaga energi baru dan terbarukan. Nah, dibutuhkan SKD, ya betul dibutuhkan. Tetapi SKTD tidak dibutuhkan atau surat keterangan tidak dipungut tidak dibutuhkan jika mesin atau peralatan pabrik telah memperoleh pembayaran biaya masuk dan fasilitas pajak dalam rangka impor. Seperti yang kita ketahui kan ada itu barang strategik yang diatur dalam PP dan PMK tertentu atau juga kepada PMA kalau memang mereka sudah mendapatkan pembebasan biaya masuk dan fasilitas pajak dalam rangka impor, tentu tidak mungkin ada fasilitas dua kali. Toh kalau sudah dibebaskan, apalagi yang mau ditanggung. Ini juga demikian sampai Desember 2035. Nah, untuk fasilitas PPN lokasi ibu kota IKN, ya, untuk ini berarti yang jasa kena pajak yang bersifat strategis. Tadi barang, sebelumnya barang, sekarang jasa. Itu terkait dengan jasa konstruksi. Apa yang dikerjakan, yaitu seperti itu rumah tapak, satuan rumah susun, ini kan sosial infrastruktur ya, rumah tapak, rumah susun kantor, toko dan pusat perbelanjaan, dan gudang. Kemudian itu penjualnya yaitu PKP penjual di wilayah IKN dan PKP penjual di luar wilayah IKN. Jujur aja untuk PKP penjual di luar IKN, untuk mereka membangun rumah tapak, ini kelihatannya sulit ya, itu ya. Gimana caranya ya? Tentu kalau mereka harus membangun, paling tidak kan dia ada entitas di sana atau cabang lah demikian, atau mungkin anak perusahaan. Jadi walaupun itu sentralisasi PPN-nya untuk anak perusahaan, untuk cabang, tetap saja mereka tetap merupakan dianggap PKP penjual di wilayah IKN. Kemudian penerimanya itu, penerima jasa tersebut adalah orang pribadi, badan tertentu, kementerian, lembaga juga masuk, dan tidak dapat disewakan ke pihak lain oleh pihak penyewa selama periode sewa. Jadi tidak dapat disewakan. Jasa sewanya kan jasa sewa rumah tapak, satuan rumah susun, kantor. Jadi sehingga dengan demikian itu tidak bisa apa namanya kayak disewakan kembali, jadi diliskan kembali kan gitu. Dibutuhkan surat keterangan tidak dipungut ya. Kemudian kalau misalnya jasa pembangunan yang di atas tadi kan sewa, yang pembangunan itu juga terkait dengan infrastruktur ya pendukung. Apakah itu jembatan, pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan, sistem penyediaan air, ini instrumen pokok untuk infrastrukturnya, telekomunikasi, irigasi, bandara, rumah tapak, rumah kantor, ini juga masuk ke sana. Kemudian PKP penjualnya di wilayah IKN dan PKP penjual di luar wilayah IKN. Itu yang diberikan penjualnya. Jadi jeniskan penjual jasanya. Jadi mereka pemilik aset yang berada di IKN, tetapi apa namanya belum jadi PKP penjual di wilayah IKN, tapi mungkin ada di daerah lain dapat bisa mendapatkan fasilitas. Penerima tentu sama dengan di atas, yaitu orang pribadi, badan, kemudian yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP dan bayar seharusnya. Jadi kalau misal dari substansi memang ada pihak-pihak tertentu yang seharusnya secara substansi yang menerima penyerahan JKP. Kriteria JKP-nya yaitu bangunan konstruksi penyerahan jasa konstruksi diberikan fasilitas. Digunakan selama tujuan semula minimal 4 tahun. Jadi kalau misalnya tidak digunakan ya silahkan bayar kembali deh, itu fasilitas yang diberikan. Tidak dialihkan di pihak lain, bangun setiap diserahkan maupun masih dalam tahap penyelesaian, jadi tidak bisa dialihkan. Konsisten berarti ya. Surat keterangan tidak dipungut juga ada. Kemudian sektor usaha pengelolaan sampah. Nah ini kan merupakan paling dibutuhkan ya sampah itu. Mungkin orang anggap remeh, tapi ini sangat perlu sehingga tidak mengakibatkan gangguan sosial. Jadi jasa pengelolaan sangat penting. Yang atas sampah yang dihasilkan di wilayah IKN, penjualnya itu adalah adalah PKP yang berkegiatan pada KLPI tertentu, jadi kelompok usaha tertentu. Penerimanya tentu tidak relevan siapa saja itu kan yang memanfaatkan. Kalau untuk pengelolaan itu kan itu sebenarnya untuk komunitas atau masyarakat. Kriteria BKP dihasilkan di wilayah IKN
dan pada instalasi pengolahan sampah dan atau limbah yang berarti kecuali untuk aktivitas remediasi dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya. Dibutuhkan SKTD? Tidak. Kembali itu masa berlaku sampai Desember 2035. Jadi pemerintah itu mentargetkan 2035 seharusnya semua itu sudah selesai. Paling tidak 11 tahun di depan lagi. Ini lokasi mitra. Jadi tadi itu IKN-nya, pokoknya sekarang mitranya. Atau lokasi pendukung. Sektor usaha yang bisa memperoleh fasilitas yaitu konstruksi. Jenis PKP yang dihasilkan yaitu pembangunan prasarana fisik, instalasi bangunan, ya, dan WP yang sebentar ini ada pesan. Oke. Kemudian wajib pajak yang memperoleh pengurangan PPh badan dan bergerak di bidang usaha pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan. Jadi itu yang mendapatkan ya pembangunan dan pengoperasian jalan tol dan pembangunan penyediaan air bersih. Bangunan jasa kena pajak yang dapat fasilitas itu bangunan konstruksi atas penyerahan jasa konstruksi diberikan syaratnya harus digunakan sesuai dengan tujuan selama 4 tahun. Kemudian tidak dialihkan ke pihak lain baik bangunan atau konstruksi siap diserahkan maupun masih dalam tahap penyelesaian. Jadi construction in progress nggak bisa dialihkan. Jadi komitmennya full komitmen semua harus selesai. Surat keterangan tidak dipungut harus diminta, harus didapatkan diperoleh. Paling lambat juga fasilitas yang berlaku masa Desember 2035. Maksud saya sampai Desember 2035. Nah, kalau misalnya untuk permohonan tersebut, ya tetap karena memang itu dibutuhkan surat keterangan tidak dipungut, oleh karenanya kan ada proses. Kalau kita lihat dari diagram ini sebenarnya straightforward ya. Ya, cuma di sini kan ada nomor antrian, jadi seakan-akan ini sebenarnya kan ini fisik ya, bukan online. Terus ada formulirnya, ada loket, berarti memang ini dibutuhkan kehadiran dalam hal mengenai untuk mengajukan permohonan surat tidak dipungut. Kalau tidak lengkap tentu kembali ke WP. Nah kalau lengkap itu garis hijau, tentu ada Fiskus yang ngeberesin sehingga dapat keputusannya. Yang di sebelah kanan itu adalah langkah-langkahnya yang atas dari poin-poin dari diagram atau skema proses dari untuk pengajuan permohonan surat keterangan tidak dipungut tersebut. Nah, namun dalam hal prakteknya dalam untuk menyampaikan permohonan surat keterangan tidak dipungut tersebut, pihak-pihak yang mengajukan itu adalah yang kalau misalnya kita lihat dari skema sebelah kiri itu adalah pembeli barang kena pajak atau penerima JKP. Jadi kalau misalnya barang kena pajak tentu pembelinya, yang jasa kena pajak jadi penerima. Jadi yang konsumernya yang mengajukan. Atau penghasil listrik tenaga energi baru dan terbarukan. Jadi itu produsernya. Kecuali untuk listrik energi baru dan terbarukan itu produsernya yang mengajukan. Menyampaikan permohonan secara online, ya, secara online. Kemudian kalau misalnya sudah di-approve, ya, itu tentu DCP otomatis akan mengirimkan kepada pembeli. Nah, kalau misalnya dengan hibah, misal diajukan atas terkait sama pemberi hibah, atau PKP penjual yang mengajukan, atau PKP pemberi jasa yang mengajukan juga sama, mereka bisa mengajukan. Tentu maaf, mungkin saya lihat dari sini bahwa dari surat keterangan ini diberikanlah kepada pihak yang PKP penjual dan PKP pemberi jasa atau pemberi hibah. Sehingga dengan demikian, si penjual atau pemberi jasa atau pemberi hibah tentu dapat menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 dengan mencantumkan keterangan bahwa pajak penambahan nilai tidak dipungut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023. Itu kalau nomor 12. Yang kalau tahun 2024 itu tadi kalau tadi kan nomor, kalau misalnya kita kembali ke sini itu ke nomor 28 tahun 2024. Tadi nomor 20 itu ke tahun sebelumnya karena ini berdasarkan tahun anggaran.
Jadi tentu akan relevan berdasarkan tahun anggaran. Dan nomor SK surat keterangan tidak dipungut dalam hal fasilitas PPN tidak dipungut pada kolom keterangan itu dicantumkan. Kemudian ada satu nomor adalah tiap satu nomor untuk surat keterangan tidak dipungut berlaku untuk pembuatan satu faktur pajak, kecuali untuk pembayaran uang muka dan atau pelunasan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dimuat dalam satu nomor surat keterangan tidak dipungut. Nah, dalam hal misalnya subjek pajak ke luar negeri juga bisa mengajukan permohonan surat keterangan tidak dipungut, tetapi berdasarkan kuasa. Jadi diberikan kuasa kepada pihak yang mempunyai otoritas untuk dan mengerti peraturan menyampaikan permohonan surat keterangan tidak dipungut, atau hal ini juga bisa dilakukan oleh pembeli atau penerima jasa yang tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai wajib pajak, ini memang standar ya. Kemudian pembeli atau penerima jasa yang tidak memiliki NPWP. Dan itu sesuatu kalau misalnya sekarang ini ya, adalah sesuatu hal yang sangat kecil kemungkinannya bahwa kalau memang sudah bisa berusaha dan sudah bisa melakukan transaksi, ini saya pikir juga NPWP pasti mereka memiliki. Tapi hal ini tentu dicoba di cover oleh peraturan tersebut. Nah, ketentuan yang terkait surat keterangan SKTD tersebut adalah berlaku sejak tanggal diterbitkan hingga 31 Desember tahun kalender diterbitkannya SKTD. Jadi hanya sampai sebatas Januari, November SKTD. Jadi sampai November. Kalau misalnya tahun 2024 berlaku sampai akhir November tahun 2024. Kemudian sampai 31 Desember di tahun berikutnya jika diajukan bulan Desember. Jadi misalnya di bulan Desember depan ini diajukan surat keterangan tidak dipungut, sehingga demikian akan berlaku sampai 31 Desember tahun depan. Asalkan tidak melebihi tanggal 31 Desember pengajuannya. Jadi bulan Desember tidak melebihi tanggal 31 Desember. Kalau lebih berarti masuk budget tahun depan. Berlaku sampai kembali ke Januari Desember. Karena hal ini kan berlaku sampai 2035 atau 2030 untuk tanggal tertentu. Pemanfaatan SKTD harus dimiliki oleh pembeli penerima jasa sebelum terutangnya PPN. Jadi harus ada dulu sebelum sebelum terutangnya PPN atas impor penyerahan BKP JKP. Jadi SKTD dulu diajukan permohonan atau diperoleh baru bisa melakukan impor dan atau penyerahan. Jika ada pembayaran ke BKP penjual atau pemberi jasa sebelum menerbitkan SKTD. Jadi jika ada pembayaran, tentu fasilitas PPN ditanggung pemerintah tersebut atau diberikan atas bagian PPN yang belum dipungut. Jadi jika ada pembayaran dan pembayaran tersebut masuk ke dalam PPN yang ditanggung pemerintah. Nah, bagian yang tidak masuk ke dalam ditanggung pemerintah bisa diajukan permohonan untuk mendapatkan surat keterangan tidak dipungut. Barang modal yang perolehannya diberikan PPN ditanggung pemerintah dicatat dalam lampiran SPT PPH pada harga bagian penyusutan dan amortisasi fiskal oleh BPN diberikan keterangan barang modal PPN. Jadi mungkin di sini saya harus klarifikasi, mungkin ada salah ketik ya di sini ya untuk poin 3. Karena kan barang modal diberikan fasilitas PPN tidak dipungut, itu PPN-nya bukan DTP. Kalau DTP itu kan ditanggung pemerintah ya itu. Jadi seharusnya itu maksudnya PPN surat keterangan tidak dipungut jadi SKTD. Karena kalau di sini kan berarti tidak konsisten. Jadi maaf kalau misalnya typo tersebut ya. Kalau poin 2 memang itu ada bagian yang ditanggung pemerintah, tetapi bagiannya itu selanjutnya itu PPN tidak dipungut karena ada surat keterangan tidak dipungut. Tapi poin 3 ini kok sepertinya misleading ya. Barang modal diberikan PPN ditanggung pemerintah, tetapi keterangannya itu fasilitas PPN tidak dipungut. Nah, kemudian jika otoritas yang menerima BKP bersumber dari hibah, penerima BKP adalah otoritas IKN.
Kemudian surat keterangan tidak dipungut atas penyerahan hibah berdasarkan permohonan oleh pengguna barang kuasa, ini cukup jelas ya. Kemudian PKP impor yang pengusaha kena pajak impor Mas, atau peralatan pabrik untuk menghasilkan listrik tenaga energi baru dan terbarukan yang sudah memperoleh surat keterangan tidak dipungut harus mencantumkan, nah ini mutlak ya kesyaratan ini ya, karena administrasi perpajakan itu tidak bisa ditawar. Jadi informasi nomor SKTD harus ada, uraian jenis barang konsisten dengan SKTD harus ada. Yang jadi dasar pembelian fasilitas PPN tidak dipungut pada dokumen pemberian pabean di bidang impor. Jadi cukup jelas. Ini sama saja dengan master list ya. Jadi master list-nya itu tentu kan di list down itu apa barang-barang yang dapat fasilitas dia masuk dan juga pajak terkait impor. Nah, kalau jenis barangnya tidak sesuai, tentu itu gugur dengan sendirinya, sama dengan SKTD. Nah, format permohonan ini mungkin kita langsung aja. Jadi untuk bangunan titik koordinat ini kan sangat detail ya, maksud saya sangat teknis. Jadi kita bisa lewatkan namanya juga nama pembeli, NPWP itu juga jelas. Kalau nanti ini kita share atau Bapak Ibu sudah mengisi masukan dan memperoleh ini, tentu ini cukup informatif ya. Jadi saya tidak perlu berlama-lama, kita lanjut. Format ke permohonan surat SKTD itu salinan digital, yaitu dalam berupa salinan digital dan surat keterangan pendukung pelengkap dan pelengkapnya. Jadi supporting dokumennya itu berupa surat kuasa, salinan digital yang memuat nomor identitas pembayaran pajak, ya itu ya. Kemudian National Identification Number atau nomor paspor itu NIK ya, atau apa. Pengajuan oleh pembeli atau penerima jasa merupakan subjek pajak luar negeri atau WNA. Jadi itu disebutkan harus dipenuhi. Kemudian dokumen pemesanan juga harus ada sehubungan impor barang, impor mesin peralatan pendukung. Pengajuannya dilakukan oleh PKP yang mengesan listrik tenaga energi baru dan terbarukan di wilayah IKN. Selanjutnya, nah ini contoh formatnya, ini benar itu sini ya, benar ya. Oh ya benar. Oh bukan, maaf ini dia. Jadi dokumen pemesanan kontrak sebut dengan penyerahan BKP atau JKP mengajukan oleh orang pribadi atau badan kementerian berkedudukan ya. Jadi orang pribadi tertentu atau badan kementerian lembaga tertentu atau orang pribadi badan kementerian berkedudukan dan bertugas di IKN. Jadi itu bisa untuk mengajukan SKTD. Dan PKP yang menghasilkan tenaga listrik, energi baru dan terbarukan di wilayah IKN, wajib pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan PPh badan dan bergerak di bidang. Jadi kan ada memang kalau misalnya konteks PPh badan tentu ada fasilitas yang diberikan PPN, tetapi dibatasi dengan sektor, yaitu sektor pembangkit tenaga listrik EBT, energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pembersihan jalan tol, jadi semua itu infrastrukturnya, dan juga penyediaan air bersih itu infrastruktur. Kemudian pada jual beli, dokumen jual beli, pengajuan oleh PKP yang menghasilkan listrik, jadi terbatas di situ. Dan NPWP dan dokumen-dokumennya yaitu surat keterangan dan lain-lainnya ya, kartu keluarga, macam-macam, ini sangat teknis. Formnya seperti begini. Ini form standar yang dari aturannya. Kemudian daftar penerbitan kalau misalnya digantikan ya, itu ada kesalahan tulis, jadi ada penggantinya, kesalahan tulis, prosedur penerbitan melalui permohonan atau secara jabatan. Kalau permohonan elektronik ini sangat detail, sangat teknis, masa berlaku sampai dengan berlaku surat keterangan tidak dipungut yang dilakukan penggantian. Jadi kan ini untuk penggantian, masa berlakunya tidak extend tetapi sesuai. Implikasi ke wajib pajak jika ada kekeliruan itu PPN, wajib pajak membayar PPN yang terutang atau yang tidak atau kurang bayar. Jika akibatnya munculkan PPN yang tidak atau kurang bayar. Kemudian PPN terutang hasil lakukan impor itu juga harus dilunasi, kemudian disetorkan ke kas negara menggunakan SSP atau yang disamakan dengan SSP yang berupa bukti penerimaan negara.
Jika terlambat bayar, itu kena denda wajar, dibayar kelakuan dikreditkan, kemudian PPN yang dibayar bisa dikreditkan, fair, cukup fair. Pembayaran dilakukan oleh pembeli DKP atau penerima DKP jika mereka merupakan mereka yang mengajukan permohonan, DKP penjual atau pemberi baja jika mereka yang mengajukan permohonan. Nah, dasar pembatalan itu juga SKTD bisa dibatalkan, ya. Jika diperoleh data yang menunjukkan bahwa bukan merupakan WP yang dapat fasilitas, ya, tidak dipungut. BKP bukan merupakan BKP yang peroleh fasilitas. Jadi ini juga straightforward dan konsekuensinya tentu membayar PPN dan lainnya, ya. Saya semakin mepet, jadi saya mungkin agak buru-buru, ya. Dampak dampak penyalahgunaan atas pemberian fasilitas di sini juga kita paparkan dalam tabel, sehingga dengan demikian seharusnya cukup jelas, ya Bapak Ibu, ya. Pokoknya itunya kan yang satu truth-nya itu adalah harus bersifat strategis, digunakan konsisten selama 4 tahun sejak lakukan penyerahan, ya, dengan sanksi gitu, ya. Dan jika tidak digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal, tentu juga dalam 4 tahun, ya, tidak digunakan sesuai dengan tujuan awal, tentu juga akan dikenakan sanksi. Jadi dan PPN wajib dibayar kembali, kalau misalnya telah bayar dikenakan sanksi, dan hanya dikecualikan kalau ternyata dihibahkan ke pemerintah pusat atau ke Pemda. Nah, itu tentu ada yang bukti pendukungnya, ya. Jadi sepanjang sudah ditetapkan sebagai barang milik negara atau barang milik daerah, pemerintah daerah. Jadi kalau dihibahkan ke pemerintah pusat atau ke pemerintah daerah, jadi tidak dianggap ada penyalahgunaan, sehingga dengan demikian konsekuensi dari bayar PPN tidak terjadi. Selanjutnya, dua orang lingkupnya itu straightforward, ya. Ketentuan dan atau cara pemberian ini ketentuannya, ya. Kemudian di sini kita jelaskan itu masalah prosedurnya, ya, itu juga jadi pihak penerima kelompok BKP tergolong mewah ini untuk PPNBM, ya, menyampaikan permohonan, kalau sudah didapat tentu diberikan kepada PKP pemberi kelompok barang yang tergolong mewah untuk mereka menerbitkan faktur pajak. Karena kan konsep PPN maupun PPNBM itu kan dari delivery atau penyerahan barang, yang apakah itu barang biasa atau yang tergolong mewah. Sehingga dengan demikian, yang perlu itu surat keterangan atau SKB tersebut adalah pihak-pihak yang melakukan penjualan atau penyerahan atau pemberi yang melakukan pemberi kelompok barang kena pajak. Ya. Jadi di sini bukan surat keterangan tidak dipungut, tetapi SKB. Karena sifatnya adalah SKB atas pajak penjualan barang mewah. Demikian juga faktur pajak yang membuat informasi juga harus faktur pajak wajib membuat informasi pajak penjualan atas barang mewah dikecualikan misalkan peraturan nomor 12 dan seterusnya. Terus kemudian nomor dan tanggal SKB juga harus cantumkan. Selanjutnya kita bangun sendiri. Nah, ini jika tarif PPN 12%. Saya tidak bisa mengkonfirm walaupun berita bahwa PPN akan naik tarifnya dari 11 sampai 20% tahun depan akan berlaku, tetapi tetap tidak serta-merta otomatis harus ada peraturan dari pemerintah. Ini kan belum ada, dan itu masih tarik ulur. Ada pihak yang mengatakan sangat gencar, mengatakan 12%, ada yang tetap kemungkinan presiden yang baru itu menunda. Nah, kalau misalnya 20%-nya lo bangun sendiri, gimana? Tentu akhirnya impact-nya kan naik jadinya. Sebelumnya 11%, kalau 20% kan besaran tertentu, ya kan dititip kan jadi 2,2, ini jadi 2,4. Jadi hal yang wajar. Nah, untuk hal ini itu ada beberapa kriteria untuk kegiatan bangun sendiri. Tentu kegiatan bangun sendiri ini akan gugur, PPN-nya akan gugur jika bisa dibuktikan bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh pihak lain, jadi ada kontrak. Jadi yang bersangkutan tidak membangun sendiri, orang pribadi atau badan ini tidak membangun sendiri. Jadi ada pihak lain, misalnya developer atau perusahaan konstruksi, yang mereka yang mengerjakan semua, tentu ada perjanjian. Nah, itu tentu tidak memenuhi syarat
untuk membayar atau dikenakan pajak pertambahan nilai atas kegiatan pembangun sendiri. Itu ada di poin 4 dalam bullet point di presentasi tersebut. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini ketentuan saat turutangnya terjadi saat mulai dibangun, tempat turutang di tempat bangunan wajib setor. Itu maksimal tanggal 15. Jadi bukan CSP tanggal 15. Jadi bukan nunggu sampai akhir bulan seperti pelaporan biasa, tapi tanggal 15. Karena ini kan pembayaran sendiri. Sama dengan prepaid PPh pasal 25, itu tanggal 15. Harus diisi dengan tentuan aturan pajak, bagaimana pengisian. Nah, di sini udah jelas, ini seharusnya bisa dibaca sendiri. Maaf Bapak Ibu, kalau saya lanjutkan lagi. Kemudian pakai dibayar dengan SSP, ya, dapat PPN tetap dalam SSP dapat dikreditkan jika yang bayar itu adalah badan. Cukup fair. Kalau individu ya sudah, jadi cost individu kalau dia bukan PKP. Pengecualian nanti tadi sudah kita singgung. Kemudian pelaporan dan penyetoran PPN bagi orang pribadi atau badan yang melakukan KMS atau kegiatan membangun sendiri. Laporan penyetoran PPN SPT masa, ya, atau dianggap telah melakukan PPN sepanjang telah melakukan penyetoran pembayaran PPN. Jadi non PKP kalau sudah bayar itu sudah dianggap melaporkan. Kalau PKP tentu dilaporkan di SPT masa tanggal pembayaran SSP yang bersangkutan. Pajak masukan dibayar oleh perolehan BKP atas perolehan BKP dan atau JKP impor dan pemasukan kegiatan berwujud atau JKP dari luar daerah pabean sebelum KMR tidak dapat dikreditkan. Jadi untuk kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan. Karena apa? Tentu ya, karena itu kan dibayarkan lunasi hanya berdasarkan suatu nilai tersendiri, ya. Tadi kan 20%. Baik. Nah, ini yang terakhir, jadi kita cepat bahwa ini agak pelik ya. Jadi kalau misalnya ini ya, untuk badan internasional ataupun perwakilan negara asing. Jadi entah itu kedubes ataupun apa namanya badan internasional, misalnya mungkin kayak PBB atau UNESCO dan lainnya. Tentu impornya diberikan PPN, tetapi mereka harus mengajukan permohonan dulu. Jadi berdasarkan untuk impor itu ini benar tanpa SKB ya, untuk impor ya. Jadi untuk kondisi pertama itu adalah tanpa SKB, kemudian kondisi kedua itu menggunakan SKB, ya kan begitu ya. Jadi ada dua kondisi, yang satu itu, yang kondisi pertama itu untuk impor itu tanpa SKB sepanjang biaya masuk diberikan pembebasan atas impor. Jadi sepanjang bea masuk diberikan atas bea impor. Nah, kemudian untuk yang B tentu yang tidak ada pembebasan. Jadi mereka mengajukan permohonan itu melalui kepala KPP berwenang menerbitkan SKB dan atau SKB pengganti dan surat pembatalan. Ya, jadi ada syarat-syarat tertentunya. Jika PPN dan sudah terlanjur PPN sudah lanjur dipungut, dapat diajukan permohonan pengembalian. Dan PPN telah diajukan wajib dibayar kembali apabila BKB dipindah tanggal jangka waktu 4 tahun. Waktu saya akan cepat lagi. Ya, dasar pembahasan perwakilan timbal balik ya. Jadi resiprokal. Jadi tentu ada budgetnya ya. Budget kalau negara asingnya, negara counterpart itu memberikan budget 1 miliar, kita juga memberikan budget maksimal sebesar 1 miliar. Walaupun fasilitas kita bisa dikatakan budgetnya 1,5. Tapi kalau negara dari pihak yang asing tersebut, perwakilan negara asing ini cuma memberikan budget 1 miliar, jadi Indonesia juga hanya memberikan sebesar itu. Ya. Jadi kerja pejabat yang dapat diberikan pembebasan adalah tentu bukan warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Luar Negeri, ya, Menteri Bidang Luar Negeri yang minta urusan Menseknek. Nah, ada perjanjiannya juga perjanjian tadi kita singgung. Kita lanjut. Ya, ini jenis barangnya, ya, apakah itu CBU atau yang dirakit di Indonesia. Kalau misalnya perolehan kendaraan yang diproduksi dirakit dalam Indonesia, itu nilainya tidak bisa melebihi atas barang sejenis yang diimpor. Itu ada di poin sebelah kiri.
Nah, kemudian yang sebelah kanan itu masalah teknis yang perolehan kendaraan produksi dirakit dalam negeri, perolehan dalam negeri atas kendaraan motor dalam keadaan kompetitif tetap, yaitu berdasarkan jumlah unit. Misal pejabat, jumlah pejabatnya karena diberikan ke person, jadi itu ke orang-orang yang bersangkutan. Jadi jumlahnya kalau 5 orang ada 6. Jumlah pejabat 5 atau kurang dari 5. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari yang bersangkutan. Tapi tetap itu yang mengajukan adalah badan internal tersebut atau kantor perwakilan negara asing tersebut. Nah, untuk hal ini mereka diperlukan wajib memiliki nomor identitas perpajakan. Jadi konsekuensinya begitu ya. Kalau mereka minta SKP, tentu wajib memiliki nomor identitas perpajakan. Yang aturannya memang seperti NPWP, tapi kelihatannya bukan NPWP, tapi pajak hanya memiliki nomor identitas untuk berhak untuk mendapatkan pembebasan PPN dan PPNBM. Nah, demikian juga batas minimum pembelian PKP dan JKP di Badan. Ini tadi saya sebutkan, tentu ada batas minimumnya. Jadi ada semua itu ada budgetnya bagi negara kita juga. Jadi kalau negara asing memberikan budget sekian, ya kita jangan lebih, tetap itu maksimal. Selanjutnya, tata cara pembahasan menggunakan surat keterangan bebas. Pewarga negara asing, badan internasional mengajukan permohonan disertai surat rekomendasi bukti pendukung ke Kepala KPP. Tentu semua ya. Kemudian surat rekomendasi diterbitkan berdasar penetapan asas timbal balik atau resiprokal, batas minimum pembelian, kewajaran dan kepatuhan, bukti pendukung minimal adalah yang di atas. Penerapan asal timbal balik. Jadi kembali ke yang di atas. Setelah itu pemohon akan diteliti oleh Kepala KPP. Jika dinyatakan lengkap, diterbitkan, itu 5 hari kerja, ini teknis ya. Jika tidak lengkap, maka tidak dapat diproses maksimal 1 bulan itu misalnya. Prosesnya maksimal ya. Sejak tanggal bukti pengiriman. Jika pemberitahuan tidak memproses, tidak disampaikan. Permohonan diterbitkan dikabulkan jika SKB diterbitkan maksimal 1 bulan setelah jangka waktu. Jadi keluar itu apakah itu produknya gimana, lebih 1 bulan maka dianggap dikabulkan. Tapi kalau misalnya lihat dari ketentuan, maksimal 5 hari kerja tetap perlu disampaikan secara elektronik atau maksimal 1 bulan setiap permohonan diterima secara lengkap, baik langsung pos. Jadi kalau elektronik 5 hari, kalau misalnya disampaikan hard copy bukan elektronik ya itu 1 bulan. Ini juga demikian sama ya, itu masalah kapan kepemilikan ya. Hal ini sudah cukup informatif. Identitas pajak yang peroleh pembayaran berupa nama. Jadi faktur pajak itu akan memuat ya, kan tetap menerbitkan faktur pajak PKP yang berikan penyerahan kepada perwakilan negara asing ataupun pejabat negara asing ya. Tetapi faktur pajak harus ditentukan bahwa memberikan tambahan keterangan PPN dan atau PPNBM dibebaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2020. Alpa menuliskan ini berarti tidak dianggap memiliki SKB, sehingga demikian PPN tetap harus disetorkan. PKP memungut dari perwakilan, kalau nggak dibayar, ya walau alam, kira jadi beban PKP karena mereka melaporkan di SPT masanya, kalau ada kurang bayar ya harus disetorkan ke pemerintah. Tapi tetap aja rugi ya, karena kalau pun ada pajak masukan kan nilai uangnya berkurang tanpa ada uang masuk. Nah, selanjutnya ini urut-urutannya kita bisa lewat. Kembali PPN sebelumnya memanfaatkan pembahasan. Nah, kalau sebenarnya ini kan bila yang bersangkutan itu pejabatnya sudah tidak memenuhi syarat untuk menerima SKB ataupun meninggalkan Indonesia untuk kembali ke negara atau gimana, yang penting sudah tidak akan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, dia harus wajib membayar PPN ataupun PPNBM yang sebelumnya dibebaskan. Ya. Nah, itu juga jika tidak lunasi tentu ada konsekuensinya ya. Kalau di sini disebutkan menyampaikan informasi ke Kementerian terkait untuk tidak diberikan rekomendasi. Jadi
rekomendasi ke depannya sudah tidak ada, tidak memproses permohonan SKB atau SKB pengganti atau surat pembatalan SKB pengganti. Jadi ke depannya tentu konsekuensinya. Jadi um, um, bahwa kalau misalnya ada pejabat lain, tentu mereka tidak akan mendapatkan SKB. Pembayaran seperti biasa dengan SSP mencantumkan semua syarat. Lanjut, ini tadi ya ini ya ketentuan peralihan ini masalah yuridisnya ya. Jadi ini mungkin bisa Bapak Ibu baca pada saat nanti diperoleh materinya. Ya, menurut saya sekarang untuk question and answers. Silakan. Terima Ini saya kasih. stop share ya. Saya stop share ya. Terima kasih Pak Akob dan Ibu Vinte untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu, saat ini kami buka untuk sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui chat box dengan menyebutkan dahulu nama dan perusahaan Bapak Ibu. Saat ini kita sudah punya satu pertanyaan dari Ibu Iren. Eh, Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Vinte. Pertanyaannya terkait dengan PPN DTP. Eh, Sejak peraturan sejak peraturan hanya berlaku untuk satu rumah per individu. Bagaimana kalau yang membeli adalah suami istri dengan kewajiban pajaknya itu digabung, tidak dipisah harta? Si suami membeli rumah di Kafling A, sedangkan istri membeli rumah di Kafling B. Apakah bisa mendapatkan fasilitas PPN DTP? Ya, silakan Ibu Vinte untuk dijawab pertanyaan dari Ibu Iren. Ya, terima kasih. Bu Ira, untuk PPN DTP ini tadi disebutkan bahwa kewajiban perpajakan antara suami istri itu digabung. Tidak ada pisah harta. Berarti saya asumsikan bahwa istri menggunakan NPWP suaminya. Nah, ketentuan untuk PPN DTP ini syaratnya tadi yang pertama tuh harga jual rumah itu maksimal 5 miliar. Rumahnya sudah siap huni. Rumah belum pernah ditandatangani dan pembeli merupakan orang pribadi dan belum pernah memiliki rumah. Nah, jika suami dan istri itu membeli beda kafling. Nah, di sini mana nih yang rumah pertama yang dibeli. Nah, itu ya yang mendapatkan fasilitas PPN DTP-nya. Nah, untuk rumah berikutnya maka tidak akan bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Jadi hanya untuk pembelian rumah pertama. Dan dipastikan bahwa syarat-syarat lainnya juga terpenuhi. Tuh, dari Pak Kok ada yang mau ditambahkan? Ya. Ini pertanyaan tambahan. Bu Vinte ada yang mau ditambahkan atau kita tutup webinarnya? Dari saya sudah cukup, Pak Kok. Oke. Betul. Mungkin kita bisa tunggu, mungkin ada pertanyaan lain. Ataupun mungkin sedang mengalami suatu isu dari di perusahaan yang tempat bekerja sekarang, tentu kita bisa bantu untuk menjelaskan kalau misalnya ternyata belum mendapatkan jawaban, tentu kita akan tampung dulu. Nanti kemudian bisa kita sampaikan setelah kita kontak lagi. Memang aturan PPN seperti yang saya sebutkan tadi, untuk terakhir-terakhir ini kan uh, belum banyak ya. Paling yang gencar itu cuma tarif PPN naik 12%, tapi itu juga kalau dari undang-undang udah pasti. Tapi tentu kita menunggu peraturan pemerintah terkait tersebut. Kita tunggu sampai 3.45 ke jam 5 menit lagi. Kalau ternyata belum ada pertanyaan, mungkin tidak apa-apa kita sudahi. Baik, Pak.
Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, bisa di-close ya, Pak. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kami sudahkan dulu. Mungkin perlu juga kami jelaskan bahwa walaupun hal tersebut topiknya mengenai PPN, namun kami bertiga bisa juga untuk membantu seluruh perpajakan ya. Tentu kalau misalnya transfer pricing, kami bukan spesialisasi di situ. Kita punya departemen tersendiri, walaupun kami mengerti masalah transfer pricing, tapi pada saat itu TP documentation dan lain-lainnya, tentu akan dialihkan ke divisi kita yang lain. Dan memang kami ditugaskan untuk menyampaikan PPN, saya juga adalah untuk point of contact untuk RSM International worldwide untuk indirect tax. Sehingga demikian yang kami presentasikan PPN. Tapi kalau melihat dari ronde sebelumnya, kami juga pernah presentasikan atas terkait pajak penghasilan dan lain-lainnya, juga mengenai fasilitas dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu, waktu itu mengenai yang sempat heboh itu, sekarang mungkin sudah tenang, yaitu atas Natura ya. Jadi, tapi sekarang itu saya rasa sudah bukan sesuatu lagi hal yang baru, sehingga seharusnya Bapak Ibu sudah tidak kagok lagi atas pajak penghasilan atas Natura. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir dan dari webinar dan moga-moga bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan selanjutnya, tentu bisa menghubungi kami melalui kontak center kami, ataupun kalau sudah mengetahui nomor saya, silakan menghubungi email atau melalui WhatsApp ke nomor saya. Demikian, terima kasih semuanya. Kita tutup dan sampai ketemu lagi dan selamat sore, salam sehat. At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future. And in our ever-changing world, with transformation happening at a rapid pace, the depth of insight and understanding we bring matters most. At RSM, we believe the biggest opportunities are found by paying attention to the smallest details, finding difference through understanding, and anticipating the challenges of tomorrow, helping build long-term value today. At the heart of RSM are our people, whose talents, ideas, and energy drive us forward. A collective of 60,000 curious minds, pushing innovation in over 120 countries. Combining local knowledge with global insights, we harness data and real-world experience, building trust that's unmatched and confidence that grows, working together to look further, giving you what you need to take charge of change. At RSM, we instill confidence in a world of change. Because when you have confidence, you can act with complete conviction for the future.